Baik, Om Swastiastu, selamat pagi, siang, maupun malam kepada dokter pengampu parasitologi veteriner dan juga teman-teman semua yang menonton video kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok D2 akan membahas tentang Ankylostoma caninum. Adapun kelompok kami D2 yaitu berisikan anggota yang pertama ada Nika Dekrahayu Dwi Payanti dengan NIM akhir 1038. Lalu berikutnya ada Galuh Aiswara Lasmi dengan NIM akhir 1047. Ada Michelle Bernardin Sinaga dengan NIM akhir 1062. Citra Rizky Alidia dengan NIM akhir 1067. Ada Angelika Pabutungan dengan NIM akhir 1076. Dea Agatha Indra Kirana dengan NIM akhir 1078. Ada Sabrina Indah Valencia atau saya sendiri dengan NIM akhir 1080. Dan Niwayan Eka Prema dengan NIM akhir 1091. Sebelumnya, ada pendahuluan, di mana parasit adalah organisme yang hidup pada inang dengan cara menghisap darah inangnya. Salah satunya adalah Ankylostoma caninum, yang merupakan cacing parasit yang menginfeksi anjing. Cacing ini berukuran 6-20 mm, bertubuh silindris dengan bagian anterior melengkung, dan kapsul mulut yang berisi 3 pasang gigi untuk menempel pada usus inang. Tubuhnya dilapisi kutikula transparan, memiliki saluran pencernaan sederhana, dan mampu menghasilkan ribuan telur setiap hari. Larva Ankylostoma caninum dapat menginfeksi melalui kulit atau tertelan, dan di usus mereka menghisap darah menyebabkan anemia, lemah, dan infeksi serius. Adapun klasifikasi dari cacing Ankylostoma caninum ada yang berasal dari kingdom Animalia, phylum Nematoda, kelas Chromadorea, order Strongylida, famili Ankylostomidae, genus Ankylostoma, spesies Ankylostoma caninum. Nah, film nematoda sendiri atau nematode sendiri atau cacing gilik adalah kelompok cacing yang memiliki tubuh silindris, panjang, tidak bersegmen, dan dilapisi kutikula. Mereka sangat beragam dan dapat ditemukan hampir di seluruh lingkungan, termasuk tanah, air tawar, air laut, serta di dalam tubuh organisme sebagai parasit. Baik, berikutnya saya akan membahas tentang morfologi Ankylostoma, dimulai dari morfologi cacing dewasa, larva, dan juga telur. Yang pertama, saya akan membahas morfologi dari cacing dewasa Ankylostoma caninum. Jadi Ankylostoma caninum memiliki kapsul bukalis berbentuk globoid dan korona radiata pada bagian mulut yang berfungsi membantu perlekatan pada mukosa usus. Pada rongga pipinya terdapat 3 pasang gigi kitin yang tajam digunakan untuk menggigit dan menghisap darah dari mukosa inang. Cacing jantan memiliki bursa kopulatrix yang sempurna, yaitu struktur membran di bagian posterior yang berfungsi dalam proses kopulasi. Panjang tubuh cacing dewasa berkisar antara 14 sampai 20 mm. Lalu berikutnya ada morfologi cacing dewasa. Saya akan membahas tentang cacing ankylostoma betina dan juga ankylostoma yang jantan. Yang pertama ada cacing ankylostoma betina terlebih dahulu. Cacing ini berukuran 15 sampai 20 mm dengan ujung posterior meruncing. Memiliki organ reproduksi yang mampu menghasilkan ribuan telur setiap harinya, yang mendukung siklus hidup dan penyebaran parasit. Lalu bedanya dengan cacing ankylostoma jantan, cacing ini berukuran hingga 12 mm dengan ujung posterior membesar membentuk bursa kopulatoris. Bursa ini terdiri dari bursa race, spicula, dan gubernaculum yang berfungsi untuk membantu transfer sperma selama kopulasi. Bisa dilihat dari gambar, yaitu yang atas merupakan cacing ankylostoma betina, dan yang gambar bawah merupakan cacing ankylostoma jantan yang memiliki bursa. Baik, berikutnya merupakan morfologi dari larva cacing ankylostoma. Jadi larva ankylostoma terdiri dari larva rhabditiform dan larva filariform. Larva rhabditiform memiliki ukuran panjang sekitar kurang lebih 250 mikrometer dan lebar kurang lebih 17 mikrometer dengan kaku bukalis yang panjang dan terbuka. Esofagusnya mencapai sepertiga dari panjang tubuh dan memiliki 2 bulbus, sedangkan ujung posteriornya berbentuk runcing. Sebaliknya, larva filariform berukuran lebih panjang, yaitu sekitar kurang lebih 500 mikrometer dengan kaku bukalis yang tertutup. Esofagusnya lebih pendek, hanya mencapai seperempat dari panjang tubuhnya, tidak memiliki bulbus esofagus, dan ujung posteriornya juga berbentuk runcing. Bisa dilihat pada gambar, yaitu larva dari Ankylostoma. Baik, selanjutnya merupakan morfologi telur. Telur Ankylostoma caninum berjenis Strongylet. Artinya ia memiliki bentuk khas seperti oval dan berdinding tipis seperti serta halus. Ukurannya berkisar antara 56 sampai 75 mikrometer kali 34 sampai 47 mikrometer. Saat dikeluarkan bersama feses, telur ini biasanya mengandung 2 sampai 18 tomer atau sel embrionik yang berarti telur telur tersebut sedang berada di tahap awal perkembangannya menjadi cacing dewasa. Selanjutnya yaitu habitat Ankylostoma caninum. Yang pertama, habitat di lingkungan. Lingkungan dengan suhu hangat hingga panas dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan Ankylostoma caninum. Cacing ini menghindari paparan sinar matahari secara langsung karena hal ini dapat merugikan keberlangsungan hidup larvanya.
Selanjutnya, lingkungan yang lembab dengan curah hujan yang tinggi merupakan kondisi yang ideal bagi perkembangan larva. Ancylostoma caninum umumnya juga ditemukan pada negara beriklim sedang, tropis dan juga subtropis. Contohnya sebagian negara di Asia Tenggara, Sri Lanka dan juga Amerika Serikat bagian selatan. Larva Ancylostoma caninum sering ditemukan di lapisan atas tanah yang kaya akan bahan organik. Selanjutnya, kotoran anjing juga menjadi tempat yang baik bagi telur cacing Ancylostoma caninum untuk menetas dan larva untuk berkembang. Yang kedua yaitu habitat di dalam inang. Cacing dewasa hidup di usus halus anjing. Cacing Ancylostoma caninum mendapatkan nutrisi dengan cara menempel pada mukosa usus halus dan menghisap darah sebagai sumber nutrisi. Lalu larva dorman hidup di jaringan tubuh inang, yaitu anjing, terutama di jaringan otot. Selanjutnya yaitu hospes dari Ancylostoma caninum. Yang pertama, hospes definitif. Anjing merupakan hospes utama dan hospes alami dari Ancylostoma caninum. Selain anjing, Ancylostoma caninum juga dapat menginfeksi hewan-hewan karnivora lainnya seperti serigala, rubah, dan kucing. Yang kedua, hospes perantara. Ancylostoma caninum tidak memerlukan hospes perantara dalam siklus hidupnya. Namun, larvanya dapat berkembang di jaringan hewan lain seperti tikus, ayam, dan hewan kecil lainnya. Yang ketiga yaitu hospes paratenik atau transport, di mana hospes ini berfungsi sebagai tempat transit bagi larva tanpa adanya perkembangan lebih lanjut. Adapun contoh-contoh hewan yang termasuk hospes paratenik yaitu tikus, serangga, dan hewan kecil lainnya. Yang terakhir yaitu hospes aberan. Tidak hanya hewan, manusia juga dapat menjadi hospes dari Ancylostoma caninum apabila larva filariform menembus kulit manusia, lalu menyebabkan penyakit yang dikenal dengan cutaneous larva migrans. Di dalam tubuh manusia, larva Ancylostoma caninum tidak mencapai usus halus dan tidak juga berkembang menjadi cacing dewasa. Baik, selanjutnya adalah siklus hidup dari Ancylostoma caninum. Pertama, cacing tambang dewasa hidup menempel pada mukosa usus anjing dan menghisap darah. Kedua, hasil dari reproduksi seksual, telur dikeluarkan ke lingkungan melalui feses anjing. Ketiga, tahap larva berkembang di dalam telur dan menetas di lingkungan. Keempat, siklus hidup di lingkungan mencakup perkembangan larva dari tahap L1 hingga L3 yang inefektif. Kelima, pada infeksi yang diperoleh secara oral, larva dapat menembus mukosa mulut dan bermigrasi dengan cara yang mirip seperti pada infeksi melalui kulit atau langsung menuju usus. 6. Larva yang hidup bebas di tanah dapat menembus kulit anjing, biasanya melalui kulit di antara jari-jari kaki dan menyebabkan infeksi. Ketujuh, larva akhirnya mencapai paru-paru, kemudian batuk ke faring dan ditelan ke saluran pencernaan untuk matang. Kedelapan, sebagian tahap larva terbawa melalui sirkulasi ke otot, di mana mereka memasuki keadaan hipobiotik. Hipobiotik. 9. Inang paratenik juga dapat menjadi sumber infeksi dan akhirnya anak anjing akan terinfeksi melalui susu induknya ketika larva hipobiotik yang normal menjadi aktif. Baik, selanjutnya yaitu fenomena larvalia. Fenomena larvalia pada Ancylostoma caninum adalah proses di mana larva cacing tambang ini tetap berada dalam kondisi dorman di jaringan tubuh inang atau anjing dan dapat kembali aktif pada kondisi tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai fenomena larvalia. Dormansi larva adalah kondisi ketika larva parasit berhenti aktif secara metabolik dan tetap berada di jaringan tubuh anjing, seperti otot atau jaringan adiposa. Dalam fase ini, larva tidak bermigrasi atau berkembang menjadi bentuk dewasa. Selanjutnya itu proses dormansi. Setelah infeksi awal, larva Ancylostoma caninum dapat bermigrasi ke jaringan tubuh seperti otot atau jaringan subkutan dan masuk ke fase dorman. Pada tahap ini, larva tetap hidup tetapi tidak berkembang lebih lanjut. Penyebab dormansi. Dormansi biasanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dalam tubuh inang, seperti adanya infeksi aktif lain di saluran usus yang menekan kebutuhan larva untuk segera berkembang. Ada pula tujuan dormansi, yaitu yang pertama, bertahan hidup. Dormansi memungkinkan parasit atau mikroorganisme tetap hidup meski lingkungan menjadi ekstrim seperti kekurangan nutrisi, suhu ekstrim, atau kekeringan. Dengan berlambat metabolisme, mereka dapat menghemat energi hingga kondisi membaik. Yang kedua ada menghindari respon imun tubuh inang. Parasit dapat memasuki fase dormansi untuk menghindari deteksi atau penghancuran oleh sistem imun inang. Yang ketiga itu memastikan kelangsungan siklus hidup. Dormansi membantu parasit mempertahankan diri hingga mereka menemukan kondisi yang ideal untuk berkembang biak atau menginfeksi inang baru, sehingga siklus hidup mereka tetap berlanjut. Selanjutnya yaitu aktivasi kembali. Larva dorman dapat kembali aktif dalam situasi tertentu, terutama pada betina menyusui. Hormon yang diproduksi selama kehamilan dan laktasi memicu larva untuk keluar dari dormansi dan melanjutkan siklus hidupnya. Pada betina menyusui, larva aktif ini berpindah ke kelenjar susu dan menginfeksi anak anjing melalui transmisi susu. Lalu aktivasi larva ini juga dapat terjadi jika kondisi imunologis atau fisiologis inang melemah.
Baik, di sini kita akan membahas tentang adaptasi parasitik dari Ankylostoma caninum. Yang pertama, adanya adaptasi struktur yang ditandai dengan gigi besar pada kapsul mulut. Ankylostoma caninum memiliki gigi besar dan tajam pada kapsul mulutnya yang berfungsi sebagai kait untuk menempel kuat pada dinding usus inang. Adaptasi ini membantu cacing menahan gerakan peristaltik usus sehingga cacing tidak mudah terlepas atau dikeluarkan dari sistem pencernaan. Selain itu, gigi tersebut juga dapat membantu cacing dalam menghisap darah sebagai sumber nutrisi untuk keberlangsungan hidupnya. Yang kedua, ada adaptasi siklus hidup, di mana Ankylostoma caninum memiliki dua rute infeksi, yaitu yang pertama melalui penetrasi kulit, di mana larva yang masuk melalui kulit, lalu akan bermigrasi ke usus. Yang kedua, melalui infeksi oral, yang di mana larva yang tertelan melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Yang ketiga, ada adaptasi fisiologi, yang ditandai dengan kemampuan dormansi. Larva Ankylostoma caninum memiliki kemampuan untuk berdorman atau tidak aktif, atau bisa dikenal dengan tertidur, dalam waktu lama di dalam jaringan tubuh inang. Lalu, larva tersebut dapat mengaktifkan diri kembali dan menyebabkan infeksi berulang tanpa perlu paparan dari lingkungan eksternal. Dormansi ini juga membantu larva bertahan hidup saat kondisi tidak menguntungkan seperti kekurangan nutrisi atau adanya pengobatan. Yang terakhir atau yang keempat, adanya adaptasi reproduksi dan penyebaran. Ankylostoma caninum dapat bereproduksi dengan cepat sehingga akan menghasilkan banyak telur yang nantinya akan dikeluarkan melalui tinja. Selain itu, siklus hidup dari Ankylostoma caninum ini juga tergolong efisien untuk mempertahankan populasi dan memastikan infeksi berkelanjutan pada inang baru. Oh, baik, selanjutnya ada kesimpulan. Ankylostoma caninum adalah cacing nematoda parasit yang sangat adaptif dengan struktur tubuh, siklus hidup, dan fisiologi yang mendukung kelangsungan hidupnya. Cacing ini menggunakan gigi tajam pada kapsul mulutnya untuk menempel pada mukosa usus dan menghisap darah, menyebabkan anemia pada inang. Dua rut infeksi atau penetrasi kulit dan infeksi oral meningkatkan peluang penyebaran, sementara kemampuan dormansi larva atau fenomena larva leak memungkinkan infeksi berulang tanpa paparan baru. Reproduksi yang cepat dan efisien memastikan berkelanjutan siklus hidup serta infeksi berkelanjutan pada inang baru. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Dan itulah sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok D2. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.